Sekarang pertanyaan gini, kalau memang polisi itu adalah sipil, kenapa dia punya pasukan kombatan sampai 150 batalion, punya tank, punya persenjataan yang standar militer? Yang kedua, kalau memang seorang polisi itu juga bisa ditunjuk menduduki jabatan aparatur sipil negara, sampai ada 5.341 yang duduk mengisi posisi jabatan ASN, 128-nya adalah jabatan posisi eselon 1, eselon 2. Sekarang saya balik, berarti ASN bisa juga dong menduduki jabatan polisi. Malah di suatu negara, kepala polisi atau kita challenge saja nih polisinya, berani nggak dari Kapolrinya dari sipil? Kalau dia memang adalah sipil, polisi itu adalah sebuah jabatan sipil. Nah ini kan semuanya kan jadi bumerang sendiri bagi polisi kita. Norma itu sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 kita di pasal 28 ayat 3 itu. Di satu sisi, polisi adalah alat negara. Ketika dia menduduki jabatan sipil atau aparatur sipilnya, dia harus melepaskan posisinya sebagai alat negara. Karena ketika dia menjadi alat negara, dia harus juga penegak hukum. Nggak bisa dia mendapatkan, jadi terlalu istimewa dong seorang polisi bisa mendapat dua kedudukan yang sama gitu. Satu sisi dia sebagai alat negara, jadi dia adalah warga negara istimewa gitu. Jadi polisi itu adalah satu komposisi warga negara yang istimewa, yang berbeda dengan warga negara yang lain. Nah ini kan bahaya nih kalau ini pemahaman ini bisa diteruskan. Nah, pertanyaan tadi sudah jelas. Kalau memang polisi itu sipil, kenapa dia bisa mempunyai pasukan kombatan ala militer, malah persenjataannya melebihi militer? Dan kalau memang polisi itu juga sipil, berarti pihak sipil pun, aparatur sipil negara pun, ASN pun bisa menduduki jabatan polisi. Walaupun ada jabatan-jabatan ASN di dalam tubuh polisi, tapi itu hanya jabatan-jabatan administratif. Nah, tapi kenapa polisi bisa menjabatan posisi-posisi strategis? Misal di imigrasi, bukan wilayah dia imigrasi, perdagangan, parekraf, pariwisata, semuanya diisi polisi loh. Irjen, sekjen di DPD RI juga sekjennya dari polisi. Rata-rata sekjen, irjen di kementerian itu dari polisi, ya kan? Terus apa gunanya Poltekkip? Ya, Poltek yang secara karier memang D3-nya misalnya untuk imigrasi, untuk lapas misalnya. Kemana? Kan kasihan mereka yang sudah dididik khusus untuk di bidang sekolah-sekolah kedinasan yang memang diperuntukkan khusus untuk jenjang karir. Seperti Akpol di kepolisian misalnya, Poltekkip untuk keimigrasian atau lapas misalnya. Nah, ini kan tidak fair. Nah, ini permasalahan yang harus kita luruskan ya. Saya harap polisi itu tidak terjebak dengan ego sentralnya. Kita mencintai polisi. Ya, kita justru kasihan dengan polisi dengan tugasnya yang begitu overlapping, yang itu rentan dimanfaatkan oleh